Halo guys, gimana kabarnya? Gak kerasa ya kita udah masuk di tahun 2022. Tambah tua dong lo. Gimana tahun 2021? Jadi tahun yang membahagiakan kah? Menyedihkan kah? Menyenangkan kah? Seru kah? Banyak tantangan kah? Banyak masalah? Banyak solusi? Ya, yang penting kita sudah tiba di tahun 2022 dalam keadaan hidup guys. Karena ingat, tetaplah bertahan hidup meskipun gak berguna. Oh iya guys, pernah gak sih lo kentut? Bau gak sih kentut lu? Gede gak sih suara kentut lu? Sebenarnya apa sih kentut itu? Jadi, menurut Wikipedia, kentut adalah peristiwa keluarnya gas dari dubur atau pantat akibat akumulasi gas yang ada di dalam perut kita guys. Jadi gas yang bertumpuk, akhirnya keluar deh dari lubang itu. Nah ternyata di dalam kentut ini mengandung banyak banget gas guys. Ada nitrogen, ada oksigen, ada metan, kemudian ada karbon dioksida, ada juga hidrogen dan gas lain-lainnya guys. BTW, tahu nggak sih lo kalau kita sebenarnya bisa menilai sifat asli seseorang dari cara dia kentut guys. Jadi ini dia, sifat asli seseorang dari cara dia kentut. Yang pertama adalah tipe orang percaya diri. Tipe orang seperti ini biasanya dia akan bangga dengan kentutnya dan akan mengakui dia kentut meskipun tidak berbau dan tidak ada suara kentutnya guys. Ya guys, gimana kentut gue? Enak nggak? Enak. Yang kedua, tipe orang pemalu. Nah, tipe orang seperti ini biasanya dia akan minta izin untuk meninggalkan sebuah rapat atau sebuah ruangan atau sebuah tongkrongan hanya demi agar dia bisa kentut guys. Karena dia malu-malu mau kentut. Aduh, bentar ya guys, dia mau kentut dulu. Aduh. Biasa aja kali. Kentut mah kentut aja ya. Yang tiga, orang yang bertanggung jawab. Nah, tipe orang seperti ini setelah dia kentut, dia akan percaya bahwa kentutnya bau. Dan ketika dia mencium bau kentut, dia akan menyerap semua kentut yang sudah dia keluarkan di sekitar dia itu sampai benar-benar gak bersisa guys. Aduh, capek ya guys, pipinya. Sabar. Ini Ini dulu aja ya. jorok banget ya. Lu ngapain sih? Orang yang tidak bertanggung jawab. Tipe orang seperti ini biasanya dia akan mencari-cari sumber bau dan bertanya, siapa sih yang kentut? Kok bau kentut sih? Siapa kentut? Kamu ya? Ada kalau ini Kamu? Enggak, ayo siapa kentut kamu? Ini nggak mau Ini kan gimana caranya kentut? Yang kelima, orang yang suka fitnah. Tipe orang seperti ini biasanya dia akan menuduh orang lain yang ada di sekitar dia, biasanya sebelah kanan kiri dia sih yang jadi korban. Dia akan menuduh orang yang di sampingnya sebagai biang keladi atas kentut yang dia lakukan guys. Aduh, masih banyak banget yang belum. Bapak sih, lu yang kentut ya? Kok gua? Berarti lu yang kentut ya? Enggak. Kok udah kentut sih? Siapa sih kentut? Ini Bertiga kan? Lu yang ketiga. Halo lu nih, gua apa baunya kemarin gini kentutnya? Oh, berarti lu ya? Iya. Gua udah apa nih baunya kentut lu ini pas nih? Beneran. Serius, oh berarti lu. Berarti lu kan kentut. Bau kentut tuh kayak gini. Ini gak kemana kentut baunya kayak gini juga. Kayak gitu sih. Ya, ada bau kentut. Cuma ada kita bertiga. Berarti lu kan? Ya lu. Atau lu? Atau lu? Yang keenam, ahli bela diri. Tipe orang seperti ini biasanya menganggap bahwa pelepasan kentut itu seperti dengan pelepasan tenaga dalam guys. Biasanya dia akan memulai kentutnya dengan sebuah kuda-kuda, membuka kedua kaki lebar, dan gerakan mendorong ke depan. Yang ketujuh, orang kreatif. Nah, tipe orang kreatif ini biasanya dia akan berkata dengan suara yang kencang atau mengeluarkan suara yang keras untuk menutupi suara kentutnya guys. Ya, agar orang lain tidak mendengar bahwa dia kentut. Kita harus ke kafe nanti sore. Kenceng banget sih suara lo. Mau ngapain? Mana? Aku nggak ngapa-ngapain. Bisa aja sih. Berkali, Nggak apa-apa ya, gue pengen keras. Ya lo Mana boleh. sih? Kok bau kentut sih? Yang delapan, orang penyuka seni. Tipe orang seperti ini, dia akan bisa mengeluarkan kentutnya menjadi sebuah lagu dengan tempo, nada, dan irama yang teratur guys.
Nah, biasanya tipe orang seperti ini dia akan kentut di depan orang lain agar orang lain bisa menikmati irama kentutnya, guys. Yang kesembilan, orang yang estetik. Nah, biasanya tipe orang seperti ini ketika dia akan kentut, dia akan masuk ke dalam air dan dia akan mengeluarkan kentutnya di dalam air sehingga terbentuk sebuah gelembung-gelembung yang keluar dari air, guys. Nah, biasanya dia bawa kamera terus direkam si kentutnya. Yang ke-10, orang sadis. Orang sadis ini ketika dia kentut, dia akan menaruh pantatnya di depan muka orang lain. Atau lebih sopannya, dia akan menadahi kentutnya dengan tangannya dan menempelkan ke hidung orang lain yang ada di sekitarnya, guys. Emang sadis nih orang. Yang ke-11, orang yang dermawan. Nah, tipe orang seperti ini, dia akan menempelkan pantatnya ke pantat orang lain ketika dia kentut, guys. Dia akan berbagi getaran yang dia rasakan pantatnya ke pantat orang lain. Getar ya? Yang ke-12, orang misterius. Tipe orang seperti ini dia akan menghilang saat ada bau kentut dan biasanya akan tercium bau busuk dari kentutnya, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang kentut. Diam dan mematikan. Ke-13, orang yang tegas. Nah, tipe orang seperti ini, dia akan memulai kentutnya dengan sikap tegap, mengepalkan telapak tangan, menunjukkan telapak tangannya ke langit, dan akan kentut dengan penuh semangat, guys. 14, orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar, biasanya meskipun dia tidak kentut, dia akan mengakui bahwa itu kentut dia hanya untuk menyelamatkan orang lain atau ingin menjaga agar tongkrongannya itu tidak bubar, guys. Siapa sih kentut? Lu ya? Lu yang kentut ya? Barang aku gak bubar nih, gue balik lah. Iya, gue yang kentut, maaf. Bilang dong. Dia rela mengorbankan harga dirinya demi orang lain. Sungguh orang yang berjiwa besar. 15, orang yang waspada. Tipe orang yang waspada ini, dia akan selalu mengecek pantatnya ketika dia kentut, karena berjaga-jaga agar tidak ada ampas yang keluar saat dia kentut. 16, orang yang hemat. Tipe orang yang hemat ini, guys, ketika dia kentut, dia akan mengeluarkan kentutnya sedikit demi sedikit hingga bunyi tiit. Dan kalau bisa, dia simpan lagi kentutnya untuk nanti, guys, karena dia tidak mau boros. Kentut harus dihemat. Dan meskipun kentutnya itu memang harus keluar, dia akan mencoba mengeluarkannya sedikit mungkin agar dia tetap bisa berhemat. 17, orang boros. Tipe orang seperti ini, dia akan mengeluarkan kentutnya secara berlebihan. Ketika dia akan kentut, dia akan mengeluarkan semua kentutnya sekaligus, tidak peduli di mana tempatnya. 18, orang tengil. Tipe orang seperti ini biasanya dia akan kentut sambil ngupil, guys. Karena menurut orang tengil ini, kentut sambil ngupil itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri yang cuma dia yang bisa merasakannya. 19, orang yang ramah. Tipe orang yang ramah ini, ketika dia mendengar orang lain kentut, dia sesegera mungkin dan sedapat mungkin dia akan membalas kentut orang lain itu. Karena tipe orang yang ramah ini, dia selalu yakin bahwa kentut adalah sebuah sapaan dari orang lain yang wajib dia balas, guys. Karena dia tidak mau dianggap sombong, maka dia balas kentut itu dengan kentut lagi. Aduh, balonnya emang gak sadis ya. Gue haus. 20, orang sial. Nah, tipe orang sial ini biasanya dia akan mengeluarkan kentut dengan sekuat-kuatnya, dengan sekencang-kencangnya, namun ada ampas yang keluar dari pantatnya. Itu sial banget sih. Jadi itu dia 20 sifat asli seseorang dilihat dari cara dia kentut, guys.
Nah, tahu nggak sih guys, sebenarnya kentut ini itu tidak melulu menjadi sesuatu yang menjijikan. Karena dengan kentut akan memberikan efek yang baik bagi tubuh kita. Contohnya dengan kita kentut, kita akan mengurangi gas yang ada di dalam perut yang menyebabkan perut kita kembung guys. Kemudian sadar nggak sih kalau kita sakit perut, terus kita kentut, itu tuh sakit perutnya berkurang atau bahkan bisa bikin kita lega guys. Tapi sayangnya di antara kita banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya kentut itu adalah sebuah manifestasi yang paling nyata dari sebuah keikhlasan guys. Contohnya gini, kalau kita memberi, kita berilah seperti kita kentut guys. Karena ketika kita kentut, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah ingat, kita nggak akan pernah hafal, kita nggak akan pernah nyatet, kita nggak akan pernah ingat lagi kapan, di mana, seberapa banyak kita kentut guys. Jadi ketika kita sudah beramal atau memberikan kebaikan kepada orang seperti kita kentut, kita nggak akan pernah lagi ingat kapan aja kita kentut, seberapa banyak kita kentut dan kepada siapa aja kita kentut. Gue pengen seperti itu sih guys. Jadi kita nggak pernah ingat lagi kita memberi kebaikan kepada siapa, seberapa banyak kita memberikan kebaikan kepada orang itu, dan kepada siapa aja kita memberikan kebaikan kepada orang guys. Dan ketika kita kentut, kita nggak akan pernah mengharapkan imbalan apapun. Ketika kentut itu keluar, bless, bread, prot, cuat, ya udah keluar aja kentutnya. Kita nggak pernah ingin lagi kentut itu kembali. Kita nggak pernah ingin lagi kita mendapatkan balasan dari kentut kita guys. Jadi berilah kebaikan orang lain seperti kita kentut. Salam kentut.